Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya bisnis bisa berkembang sampai lintas negara? Faktanya, perdagangan internasional itu bukan hal baru lagi. Bahkan sebelum dunia sesibuk sekarang, bisnis internasional itu udah jalan sejak ribuan tahun yang lalu. Dan salah satu tokoh penting dalam sejarah perdagangan global ini adalah Nabi Muhammad. Gimana sih jalur dagang zaman dulu? Apa peran Nabi Muhammad dalam bisnis internasional? Dan yang paling penting, kenapa kita harus peduli sama ekspor sekarang? Kalau kita balik ke masa lalu sebentar, kalian coba bayangin, kita lagi ada di tengah gurun pasir yang luas, matahari yang panas, pasirnya juga sangat-sangat panas, tapi di kejauhan ada rombongan unta yang lagi jalan beriringan. Mereka bawa barang dagangan rempah-rempah, kain-kain mahal, dan perhiasan berkilauan. Suara riuh rendang pakai gendang dung 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 dung. Para pedagang itu ada yang nawar-nawar, ada yang ngejelasin kualitas barang, ada yang catat transaksi. Dan ini bukan sekedar jualan biasa. Ini udah bisnis global di zamannya. Sebelum ada pesawat, sebelum ada kapal kargo, bahkan ada internet, perdagangan internasional udah jalan ribuan tahun yang lalu. Kita bakalan bahas satu persatu. Dulu banget, sejak abad kedua Masehi, dunia udah punya sistem dagang yang gila-gilaan. Ada yang namanya jalur sutra. Ini adalah sebuah jalan dagang yang nyambungin Tiongkok sampai Eropa. Di sini, orang jualan sutra, rempah-rempah, emas, sampai kuda-kuda Arab yang terkenal kuat. Perdagangan di jalur sutra ini juga nggak cuma jual beli barang, tapi akhirnya membuat mereka bertukar budaya, ilmu pengetahuan, bahkan agama. Selain di jalur sutra, ada juga jalur perdagangan yang dikendalikan Romawi dan Persia. Dua kekaisaran ini punya sistem dagang yang sangat-sangat kuat. Bahkan ada jalur perdagangan laut yang bikin ekonomi mereka ini makin ngebut. Jadi, bisa dibilang, jauh sebelum kita kenal globalisasi, dunia udah terhubung lewat bisnis. Nah, kalau kita ngomongin Jazirah Arab, kita nggak lepas yang dari namanya Mekah. Mekah itu udah jadi ibarat hub bisnis buat para pedagang dari berbagai daerah. Karena lokasinya strategis banget, di persimpangan jalur perdagangan dari Yaman, Syam, atau hari ini kita kenalnya Suriah, Persia, sampai Afrika. Di antara kota Mekah dan Taif, ada yang namanya Pasar Ukas, yang dimana buka 1 tahun sekali selama 20 hari. Jadi, kalau boleh dibilang ini pekan raya bangsa Arab, semacam trade expo lah di zamannya. Dimana pedagang dari berbagai tempat ini datang buat jualan dan beli barang. Para politisi juga hadir untuk melobi kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya negosiasi perdamaian, aliansi, dan lain sebagainya. Dan orang-orang dari berbagai suku juga berkumpul di sana. Ada suku Quraisy, ada Hawazin, ada Salim, ada Al-Habi atau sekarang disebutnya Abisina, Mustalik, dan juga Akil. Dan kenapa Mekah bisa jadi pusat dagang? Salah satunya karena Ka'bah. Jadi sejak dulu, Ka'bah udah jadi tempat suci buat berbagai suku Arab. Dan setiap tahunnya, orang-orang dari seluruh jazirah ini datang buat ibadah. Nah, ini adalah kesempatan emas buat para pedagang hari itu. Banyak yang berkumpul dan banyak yang berjualan, otomatis ekonomi jalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu adalah peran Nabi Muhammad dalam bisnis global. Karena sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang yang hebat. Sejak kecil, beliau udah ikut pamannya berdagang ke berbagai wilayah. Dan setelah dewasa, beliau dipercaya sama pebisnis kaya, namanya Khadijah, buat ngelola bisnisnya, yang kemudian menjadi istrinya. Nah, dari sini, Nabi Muhammad mulai berdagang ke tempat-tempat yang jauh, Syam, Yaman, Persia, bahkan Ethiopia. Uniknya, ada strategi bisnis yang Nabi Muhammad ini lakuin, yaitu adalah, kalau misalnya di musim panas, ini jalannya ke Syam, jualannya di Suriah, Libanon, Irak. Tapi kalau musim dingin, jualannya di Yaman. Kalau kalian nanya, barang apa yang diperdagangkan, itu ada banyak. Ada rempah-rempah, ada parfum, kain, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Tapi sebenarnya yang bikin beliau sukses ini bukan cuma karena barangnya bagus, tapi karena cara berdagangnya, yaitu jujur. Jadi nggak ada tipu-tipu harga dan kualitas. Otomatis selanjutnya adalah adil, nggak ngerugin pembeli ataupun pedagang lain. Dan juga harus yang namanya transparan. Semua transaksi harus jelas dan nggak ada yang disembunyiin. Sifat inilah yang bikin Nabi Muhammad ini dapat julukan namanya Al-Amin, atau kita sebutnya yang terpercaya. Jadi orang-orang lebih suka dagang sama beliau karena dijamin gak bakal kena tipu. Nah, lanjut. Pas Islam menyebar, pengaruhnya ke bisnis itu semakin besar. Islam ngajarin prinsip dagang yang sehat tadi, jujur, adil, dan gak ngerugiin orang lain. Ini yang buat sistem perdagangan dunia jauh lebih tertata. Di era kekhalifahan atau era kepemimpinan Islam setelah Nabi wafat, jadi kota-kota kayak Baghdad, Kairo, Andalusia, sekarang kita sebutnya Spanyol, ini jadi pusat ekonomi dunia. Mereka dagang sama Cina, India, Afrika, bahkan Eropa.
Dan dinar emas di zaman kekhalifahan Abbasiyah saat itu adalah uang yang dipakai di berbagai negara. Bisa dibilang, sistem perdagangan global hari ini punya akar kuat dari sistem yang berkembang di era Islam. Jadi kita udah mulai clear di chapter ini, dari zaman jalur sutra, Mekah sebagai pusat dagang, sampai Nabi Muhammad yang sukses jadi pedagang, ini menggambarkan satu hal yang jelas, bahwa perdagangan global udah terjadi dari kehidupan manusia sejak dulu. Dan yang lebih keren lagi adalah prinsip-prinsip bisnis yang diajarin sama Nabi Muhammad ini masih relevan sampai sekarang. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba lihat perusahaan-perusahaan sukses dunia. Mereka bisa bertahan karena kepercayaan pelanggan, transparansi, dan keadilan bisnis. Jadi, kalau hari ini kita ngomongin ekspor dan perdagangan internasional, sebenarnya kita cuma ngelanjutin apa yang udah ada sejak zaman dulu. Bedanya, sekarang ada teknologi yang bikin semuanya jauh lebih gampang. Oke, jadi kalau kita udah ngomongin perdagangan global, sebenarnya ini udah cerita lama banget. Bukan hal baru lagi. Dunia udah sibuk jual beli barang itu sejak zaman dulu. Cuman bedanya, dulu pakai kapal layar buat mereka ketemu satu sama lain di berbagai belahan dunia. Hari ini kalian tinggal klik-klik pakai internet aja. Coba sekarang kalian bayanginnya kayak gini. Indonesia itu adalah toko emas yang nggak dipagerin. Banyak orang luar yang datang. Mereka ngambil barang berharga, terus dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini kejadian karena salah satunya pernah terjadi di sejarah kita, ada yang namanya VOC dari Belanda. Ini adalah perusahaan dagang yang sebenarnya udah kayak negara sendiri. Karena mereka punya tentara, bikin peraturan, bahkan bisa ngadain perang. Dahsyat sekali kan? Di abad ke-17, VOC datang ke Nusantara karena mereka ngiler sama rempah-rempah kita. Ada pala, cengkeh, kayu manis, dan itu adalah semua barang mahal di Eropa. Jadi VOC ini ngontrol perdagangan ini supaya aturan Indonesia itu cuma boleh jualan barang ke mereka. Hasilnya, orang-orang Indonesia ini nggak bisa jual lebih mahal ke pembeli lain, karena pembelinya dia sendiri. Kalau kita maju ke abad 18 dan 19, adalah sebuah yang namanya revolusi industri. Ini adalah momen di mana dunia udah mulai berubah gara-gara mesin uap yang ditemukan. Efeknya sangat besar ke perdagangan, produksi jadi lebih cepat, dengan biaya yang lebih murah, dan orang-orang jadi konsumtif. Negara-negara besar juga butuh bahan baku lebih banyak buat pabrik-pabrik mereka. Akibatnya, mereka makin giat menjajah negara lain buat dapetin sumber daya yang lebih murah. Dan kalau kalian mikirnya itu adalah Indonesia yang dijajah, yes, bener banget. Indonesia masih menjadi ladang cuan buat orang-orang asing. Mereka ngambil karet, kopi, teh, dan banyak lagi lainnya yang akan dikirim ke pabrik-pabrik mereka yang ada di Eropa. Nah, sekarang kalian pernah kepikiran nggak, kenapa barang-barang dari luar negeri ini bisa masuk ke Indonesia dengan sangat gampang? Kita lihat ada produk dari Jepang, Korea, bahkan Cina ada di mana-mana. Nah, kenapa nggak kita balik ekspor aja barang kita ke luar negeri? Karena ekspor itu bukan cuma buat perusahaan gede kayak Freeport atau Indofood atau Sinarmas. Kalian UMKM juga bisa. Apalagi sekarang, kita punya akses pasar luar negeri yang makin gampang berkat internet. Atau misalnya kalian pakai platform e-commerce lainnya. Kalau kalian melek sama ekspor, kalian akan melihat bahwa peluang bisnis akan menjadi lebih besar. Dan bisnis kalian tuh jadi naik kelas. Jualan di Indonesia, ya boleh-boleh aja. Tapi harus ada namanya diversifikasi pasar. Jadi kalian nggak cuma jualan di Indonesia, tapi juga jualan di negara lain. Ini membuat kalian tidak ketergantungan sama pembeli lokal. Karena kita tahu, kalau misalnya waktu zaman COVID-19, itu banyak orang yang cuma jualannya di Indonesia. Dan hari itu, orang-orang nggak beli. Di Indonesia nggak beli. Akhirnya kan pada susah semua. Tapi kalau kalian punya pasar lain di luar negeri, mungkin aja bisnis kalian tuh masih survive. Jadi, kesimpulannya adalah perdagangan internasional ini bukan cuma tren-trenan kayak sekarang, tapi udah jadi tulang punggung ekonomi dunia sejak dulu. Dari jalur sutra, perdagangan di Mekah, sampai kebijakan negara-negara maju ini menunjukkan satu hal, bahwa ekspor itu penting banget buat sebuah negara. Indonesia masih punya potensi yang sangat besar. Pasar global udah terbuka lebar, tinggal kitanya aja berani ambil peluang atau enggak.